Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita belajar tentang PJJ berbasis kewirausahaan tahap 2. Temanya sendiri tentang kreativitas ekobrik menjadi kursi dan meja. Nah, di sini ada modul 1. Untuk kelompok belajarnya sendiri, di sini ada IPS, PPKN, Prakarya, dan Bahasa Sunda. Tapi difokuskan kepada Prakarya ya, Nek ya. Tapi sebagai pelajaran yang lain itu sebagai tambahan saja. Oke, di sini ada tim penyusunnya sendiri dan editornya. Ada juga kata pengantar yang bisa kalian baca, daftar isi. Nah, ini ada agenda harian atau time schedule project. Nah, di sini ada tanggalnya, ada agenda pembelajaran dan tugas untuk siswa. Nah, untuk fokusnya sendiri pada tanggal hari ini Ibu akan menjelaskan tentang proyek STEM, yaitu tentang kreativitas ekobrik menjadi kursi dan meja seperti apa, dan juga membuat perencanaan produk ekobrik itu harus seperti apa. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi saja ya. Nah, di sini ada prakarya, kompetensi dasar dan juga indikator ya. Nah, di sini ada kompetensi dasar sendiri, yaitu untuk memahami, kalian diminta untuk memahami pengetahuan tentang jenis-jenis limbah. Nah, salah satunya limbah keras. Nah, untuk limbah keras sendiri difokuskan pada ekobrik, yaitu sebuah batu bata dari sampah ya. Indikatornya sendiri, nah di sini ada menjelaskan limbah keras berupa ekobrik. Terus menyebutkan macam-macam kerajinan dari ekobrik, menjelaskan proses produksi ekobrik, membuat rancangan produk ekobrik, lalu membuat produk kerajinannya. Nah, di sini ada materinya. Limbah keras sendiri adalah limbah yang berwujud keras, padat, dan tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah juga diolah, dan tidak mudah terurai di dalam tanah. Kalian bisa buka di buku ya, buku prakarya semester kedua, di limbah keras judulnya di situ. Nah, limbah keras sendiri terbagi atas dua, yaitu limbah keras organik dan juga anorganik. Limbah keras organik di sini ada yaitu berupa tulang-tulang, terus juga sisik ikan, biasanya ya terdapat dari alam tapi susah untuk diuraikan. Itu adalah limbah keras organik ya. Bahkan tempurung kelapa itu ya susah untuk terurai. Limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, dan juga sangat sulit untuk diuraikan. Untuk terurainya sendiri biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Beberapa di antaranya di sini ada botol plastik. Itu sangat dibutuhkan 50 sampai 100 tahun untuk terurai ya. Bahkan lebih dari 100 tahun baru terurai di dalam tanah. Demi mengurangi botol plastik terbuang ya begitu saja atau sia-sia, maka dibuatlah sesuatu kerajinan di mana yang bernama ekobrik ya. Apa itu yang dimaksud dengan ekobrik? Kalian baru benar-benar mendengarkannya ya. Ekobrik itu apa? Eko dan brik. Jadi ada dua kata di mana ada eko dan juga brik. Nah, untuk eko sendiri adalah ramah lingkungan dan untuk brik itu adalah bata ya. Disebut bata karena berbentuk padat ya. Atau di sini ada yang dapat menjadi alternatif bagi bata konvensional dalam mendirikan bangunan. Maka dari itu ekobrik biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan furniture. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi padat sekali, tidak ada udara di dalamnya untuk membuat blok atau bangunan yang dapat digunakan kembali. Untuk ekobrik sendiri itu kalian bisa buka atau cari di YouTube itu seperti apa ekobrik. Yang ibu tahu pertama kali ekobrik itu ada yaitu di Filipina.
karena sangat banyak sampah di sana. Lalu dibuatlah oleh seseorang gitu ya. Karena melihat sampah yang sangat banyak itu, dia membuat bangunan dari yang ada di sekitarnya, yaitu dibuatlah botol-botol yang diisi padat menjadi sebuah batu bata yang bisa dibuat sebagai bangunan rumah. Nah, di sini menyediakan solusi limbah padat tanpa biaya untuk individu atau rumah tangga dan sekolah dan masyarakat. Video EcoBrick sendiri kalian bisa lihat di situ ya. Nah, kalian bisa klik dan cari EcoBrick itu seperti apa. Nah, di sini juga dikenal sebagai bottle brick atau Ecoladrio. Solusi limbah lokal ini mulai disebut EcoBrick oleh gerakan masyarakat berkembang di seluruh dunia. Dari EcoBrick merupakan metode untuk meminimalisir sampah dengan media sangkar botol plastik yang berisi dengan limbah-limbah anorganik. Jangan yang organik ya, karena organik itu biasanya nanti membusuk. Kalau misalnya anorganik itu tidak akan membusuk. Jadi kalau bisa diisi dengan sampah-sampah kecil sampai padat di dalam botol. Itu adalah EcoBrick. Apa manfaat dari EcoBrick sendiri? Nah, ini yaitu sampahnya bisa disimpan dalam waktu lama dan berguna. Tidak perlu dibakar atau ditimbun sehingga mencemari lingkungan, tidak perlu ya. Nah, ini teknologi EcoBrick sendiri memungkinkan kita untuk tidak menjadikan plastik di salah satu industrial recycle system dengan menghemat energi. EcoBrick menjaga bahan-bahan plastik tersebut melepas CO2 atau karbon dioksida pada akhirnya akan menyumbang pemanasan global. Nah, di sini ada salah satu contohnya dari EcoBrick. EcoBrick itu biasanya cirinya bila ditekan itu tidak bisa merubah bentuk botol ya. Jadi keras gitu rasanya. Nah, di sini how to make an EcoBrick. Nah, di sini yaitu disimpan dahulu atau dipilah-pilih ya sampah-sampah yang bisa dimasukkan ke dalam botol atau botol. Lalu temukan botol ya yang bisa diisi. Kalau bisa satu jenis saja biar nanti kalian bisa menyusunnya. Setelah ditemukan, dicuci bersih, dikeringkan sampai dia bersih dan kering. Tidak ada air di dalamnya, semuanya juga sama, yang plastik-plastik kecilnya. Lalu dimasukkanlah potongan-potongan plastik itu menggunakan suatu tongkat sampai padat di dalam botol. Dimasukkan semuanya sampai tidak ada udara di dalamnya ya. Biasanya satu botol itu ada 500 gram lebih. Atau misalnya kurang juga bisa. Nah, di sini setelah itu baru ditutup. Lalu ibu minta untuk kalian nanti membuat EcoBrick jangan berupa botol-botol yang berbeda-beda, karena kalau berbeda-beda biasanya kalian nanti susah ya untuk mengaturnya. Nah, jadilah EcoBrick ya, atau botol-botol yang siap dipakai sebagai batu bata atau juga sebagai kerajinan lainnya. Botol plastik apapun dapat digunakan membuat EcoBrick, tetapi botol yang paling tepat untuk digunakan biasanya berupa 500 ml. Siapkan botol sampah non-EcoBrick dan non-biologi, gunting, kayu, tongkat untuk memadatkan. Walaupun terlihat mudah, namun pada proses pembuatannya ada beberapa hal yang perlu diketahui. Botol harus dalam keadaan bersih dan kering. Sampah plastik pun harus dalam keadaan bersih dan juga kering untuk menghindari bakteri tumbuh di dalam botol EcoBrick. Putar dan tekan tongkat dan pastikan bahwa isinya padat merata di seluruh botol. Ini membantu memastikan bahwa botol tidak memiliki rongga dan memiliki sifat padat mirip dengan balok beton ya. Untuk mengujinya kalian bisa tekan ya dari luar, itu tidak berubah botolnya atau tidak kempes dan juga tidak mengeluarkan bunyi jika ditekan. Nah, di sini ada aktivitas pembelajaran.
seperti apa. Ibu sudah menyajikan materinya sedikit tentang EcoBrick. Nanti kalian kalau misalnya kurang mengerti, kalian bisa tanya ibu melalui WA ataupun bisa melalui GCR ya. Untuk LKPD, nah ini ibu minta tugas hari ini kalian membuat perancangan. Berapa botol yang kalian akan gunakan? Kalian gambar dulu, kalian ingin membuat kursi atau meja dari ini ya, dari EcoBrick. Ada beberapa jenis lah ya, ada beberapa gambar juga seperti apa meja dan kursi EcoBrick. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya, ibu sudah siapkan contoh meja dan kursi dari EcoBrick. Nah, di sini sangat banyak ya, sangat menarik juga. Dan membutuhkan beberapa, bukan satu saja botol ya, tapi beberapa, bahkan ya lebih dari puluhan botol untuk jadi suatu karya. Bagaimana ini menyatukannya? Ini bisa disatukan dengan lem tembak ya, ataupun bisa direkatkan menggunakan tali. Tapi ibu minta untuk menggunakan lem tembak. Nah, ibu minta kalian buat perencanaannya dari sekarang dan juga sketsanya seperti apa. Kalian tuliskan beberapa yang harus kalian isi di sini ya tabelnya. Ini contohnya kalian bisa buat semenarik mungkin contohnya kalian bisa buat semenarik mungkin perencanaannya. Dari mulai nama kelas kerajinan EcoBrick yang kalian buat, kalian bisalah namanya kalian buat nama sendiri juga nggak apa-apa. Di situ misalnya Nova Meja EcoBrick atau misalnya siapapun itu boleh kalian tulis. Jumlah EcoBrick yang dibutuhkan ya kira-kira kalian berapa diameter yang kalian inginkan dan juga biasanya berapa EcoBrick. Nah, kalian ibu minta nanti targetkan setiap minggunya kalian sudah dapat botol EcoBrick berapa nih. Misalnya kalau kalian sampai ke tahap terakhir atau ke pertemuan terakhir sebelum ujian, kalian sudah dapat jumlah botol yang diinginkan ya, botol atau EcoBrick yang diinginkan. Nah, misalnya kalian membutuhkan 40 botol untuk jadi kursi. Nah, otomatis kalian setiap minggunya harus berapa botol yang kalian targetkan. Ibu minta ya ditulis di situ misalnya 5 botol, 3 botol, 10 botol. Kalau bisa ya jangan 1 botol, karena kalau kalian 1 botol yang lain sudah kemana, kalian masih sedikit ya. Untuk bahan dan alat pasti ada botol dan juga ada plastik atau potongan-potongan plastik. Foto tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan juga selfie. Ibu minta ini selalu ada setiap minggunya ya. Ini sebagai dokumentasi kalian. Boleh juga di video biar kalian lebih kreatif. Oke, selanjutnya. Untuk pelajaran yang lainnya ibu tidak bisa menjelaskan. Itu sebagai hanya tambahan ya, tapi semuanya temanya sama tentang EcoBrick. Setiap hari Selasanya. Jadi ibu minta ini adalah pembelajaran baru, kalian lebih semangat lagi belajar, jaga kesehatan selalu dan tetap semangat ya, meskipun belajar di rumah. Terima kasih untuk hari ini telah mendengarkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.